Dalam perjalanan hidup, kita sering terjebak dalam perangkap waktu, meratap pada masa lalu, atau menunggu saat yang tepat di masa depan. Kita mengatakan pada diri sendiri, "Nanti aku akan mulai," tanpa menyadari bahwa nanti adalah janji kosong yang sering mencuri momen paling berharga dalam hidup kita. Saat ini, apa yang tidak kita sadari adalah kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam detik ini. Detik di mana keputusan kecil bisa mengubah arah takdir, di mana tindakan sederhana bisa membuka pintu peluang yang tak terduga. Dan buku ini bukan hanya panduan untuk hidup lebih sadar, melainkan juga undangan untuk memeluk kekuatan yang sudah ada dalam diri Anda. Anda akan diajak untuk melepaskan beban masa lalu, membebaskan diri dari alasan, dan melangkah dengan keyakinan menuju masa depan yang penuh tujuan. Bab demi bab, kita akan menyelami pentingnya tindakan kecil yang konsisten, menghadapi tantangan sebagai peluang untuk tumbuh, dan mendefinisikan ulang kesuksesan yang sejati. Hidup tidak dimulai nanti. Hidup dimulai sekarang. Mari kita bersama menjelajahi bagaimana hidup di saat ini dapat menjadi kekuatan utama untuk membentuk takdir Anda dan mewujudkan visi terbesar Anda. Bab 1. Konsekuensi dari nanti. Seringkali kita terperangkap dalam janji halus bernama "mau nanti". Itu terdengar tidak berbahaya, seolah memberikan kita ruang bernapas untuk menyelesaikan segalanya nanti. Tapi apa yang sebenarnya terjadi saat kita terus menunda-nunda? Waktu berlalu. Peluang hilang. Potensi kita terkikis, bukan oleh ketidakmampuan, melainkan oleh penundaan yang diam-diam menyabotase impian kita. Nanti adalah ilusi yang kita buat untuk memberi rasa nyaman, padahal ia justru memperlambat langkah kita. Kita percaya bahwa waktu akan selalu ada, bahwa esok akan memberi kita kekuatan baru, kesempatan yang lebih baik, atau keberanian yang lebih besar. Namun, kenyataannya, waktu adalah aset yang terus menipis. Detik yang berlalu tidak pernah kembali, dan hari ini yang kita abaikan tidak akan pernah terulang. Saat Anda berkata, "Nanti aku akan mulai belajar," atau "nanti aku akan memperbaiki hubungan ini," apa yang sebenarnya terjadi? Janji itu menjadi seperti awan, tampak nyata dari kejauhan, tetapi menghilang saat Anda mencoba menggenggamnya. Mengapa tidak sekarang? Mengapa kita tidak menganggap momen ini, detik ini, sebagai kesempatan terbaik yang kita miliki? Setiap penundaan memiliki harga yang harus dibayar, tetapi seringkali kita tidak menyadarinya. Menunda sebuah langkah kecil mungkin tampak sepele hari ini, tetapi bagaimana jika langkah itu adalah awal dari sesuatu yang besar? Bagaimana jika, dengan menunda, Anda kehilangan peluang yang hanya datang sekali seumur hidup? Bayangkan seorang seniman yang terus berkata, "Nanti aku akan mulai melukis," sampai akhirnya waktu dan keadaan mencuri hasratnya. Atau seorang pelajar yang selalu berpikir, "Masih ada waktu," hingga akhirnya ia kehilangan kesempatan belajar karena terlambat. Setiap nanti adalah biaya yang tidak terlihat, harga yang kita bayar dalam bentuk penyesalan, kesempatan yang hilang, dan mimpi yang tidak pernah terwujud. Penundaan bukan hanya tentang satu keputusan kecil. Itu seperti riak di air. Satu lingkaran kecil dapat meluas menjadi gelombang yang memengaruhi seluruh hidup Anda. Menunda membuat Anda kehilangan momentum. Ketika Anda tidak segera bertindak, keraguan mulai muncul, ketakutan semakin menguat, dan akhirnya Anda merasa seolah langkah pertama terlalu berat untuk diambil. Lebih dari itu, penundaan Anda bisa berdampak pada orang lain. Mungkin Anda berpikir, "Ini hanya tentang saya." Tetapi bagaimana jika keputusan Anda untuk menunda berpengaruh pada keluarga Anda, tim Anda, atau bahkan orang-orang yang membutuhkan inspirasi dari Anda? Satu tindakan yang Anda tunda hari ini bisa berarti kesempatan yang hilang bagi banyak orang. Bayangkan sebuah jam pasir. Pasir-pasir kecil terus jatuh, tak terhentikan, satu persatu, hingga semuanya habis. Anda tidak bisa membalik jam itu, tidak bisa menghentikan alirannya. Seperti itulah waktu. Setiap butir pasir adalah peluang yang kita miliki. Ketika Anda berkata nanti,
seolah-olah Anda membiarkan pasir itu jatuh begitu saja tanpa pernah menggunakannya. Jika hidup Anda adalah jam pasir itu, apa yang akan Anda lakukan dengan butir pasir yang tersisa? Apakah Anda akan terus menunggu? Atau akan memanfaatkan setiap momen sebaik mungkin untuk menciptakan sesuatu yang berarti? Renungan untuk pembaca. Apa hal yang selama ini terus Anda tunda? Bayangkan jika Anda mulai bertindak hari ini, bagaimana hidup Anda akan berubah 1 bulan dari sekarang, 1 tahun? Bab ini mengundang Anda untuk melihat ke dalam diri, menghadapi kenyataan bahwa nanti bukanlah jawaban. Mulailah sekarang. Tindakan kecil yang Anda ambil hari ini mungkin menjadi benih bagi masa depan yang luar biasa. Jangan biarkan nanti menjadi kata yang membatasi hidup Anda. Jadikan sekarang kekuatan Anda. Bab 2. Membebaskan diri dari alasan. Alasan seringkali terdengar masuk akal. Mereka hadir sebagai pelindung, membisikkan pada kita bahwa ada alasan mengapa kita belum bertindak. Aku terlalu sibuk, aku belum siap, atau nanti saja ketika segalanya sempurna. Namun, di balik topeng logika itu, alasan sebenarnya adalah penghalang yang membatasi potensi kita. Mereka adalah suara ketakutan yang menyamar sebagai rasionalitas, mengikat kita pada zona nyaman, dan menjauhkan kita dari impian yang sebenarnya ada di ujung jangkauan. Mengapa kita menciptakan alasan? Karena alasan memberikan rasa aman. Mereka membebaskan kita dari tekanan untuk bertindak, mengurangi risiko kegagalan, dan memberi kita alasan untuk tetap berada di tempat yang familiar. Namun, apa yang kita anggap sebagai kenyamanan sebenarnya adalah perangkap. Setiap alasan yang kita buat membangun dinding tak terlihat yang memisahkan kita dari perubahan yang kita dambakan. Zona nyaman adalah tempat di mana alasan tumbuh subur. Di tempat ini, kita tidak perlu menghadapi ketakutan akan penolakan atau rasa sakit akibat kegagalan. Tetapi apa yang terjadi jika kita tinggal terlalu lama? Zona nyaman berubah menjadi zona stagnasi. Hidup berhenti bergerak maju, dan impian perlahan memudar menjadi khayalan yang tak pernah diwujudkan. Alasan tidak selalu datang dalam bentuk yang jelas. Mereka sering menyamar sebagai logika yang masuk akal, membuat kita percaya bahwa kita benar untuk menunda atau menghindari sesuatu. Aku tidak punya cukup pengalaman adalah alasan yang sering terdengar logis, tetapi apakah itu benar-benar alasan? Atau itu hanyalah ketakutan yang mencoba melindungi kita dari risiko belajar? Ketakutan akan kegagalan, keraguan diri, dan rasa tidak percaya diri adalah akar dari banyak alasan. Kita berkata pada diri sendiri bahwa waktu belum tepat, padahal kebenarannya, kita takut menghadapi kemungkinan bahwa kita mungkin gagal. Tetapi siapa yang pernah mencapai hal besar tanpa menghadapi ketakutan tersebut? Lihatlah alasan-alasan Anda. Tuliskan mereka, satu persatu. Ketika Anda melihatnya secara jujur, Anda akan menyadari bahwa banyak dari alasan itu hanyalah tembok yang Anda bangun sendiri, bukan untuk melindungi Anda, tetapi untuk menahan Anda. Membebaskan diri dari alasan adalah tentang mengambil kembali kendali atas hidup Anda. Ini adalah tentang menerima kenyataan bahwa Anda memiliki pilihan, bahkan ketika keadaan tampaknya di luar kendali. Tiangka perma adalah kesadaran. Sadari kapan Anda membuat alasan. Dengarkan suara dalam kepala Anda yang mengatakan, tidak sekarang, atau saya belum bisa. Ajukan pertanyaan sederhana. Apakah ini benar atau hanya alasan? Langkah kedua adalah menantang alasan tersebut. Alih-alih berkata, saya tidak punya waktu. Tanyakan, bagaimana saya bisa menciptakan waktu? Alih-alih berkata, saya tidak cukup baik. Tanyakan, apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk menjadi lebih baik? Langkah terakhir adalah bertindak, meskipun kecil. Tindakan sekecil apapun adalah obat bagi alasan. Ketika Anda bergerak maju, bahkan satu langkah, Anda membuktikan pada diri sendiri bahwa alasan tidak memiliki kuasa atas Anda. Anda adalah penguasa pilihan Anda, dan dengan setiap tindakan, Anda semakin mendekati impian Anda.
Bayangkan seorang pelari yang berdiri di depan garis start. Ia ingin memulai, tetapi ia merasa ada tembok tinggi yang menghalangi jalannya. Ia mencoba melangkah mundur, berharap tembok itu akan runtuh dengan sendirinya, tetapi tembok itu tetap kokoh. Setelah lama menunggu, ia memutuskan untuk mendekat. Saat ia menyentuh tembok itu, ia terkejut. Tembok itu hanya ilusi. Tidak ada yang benar-benar menghalanginya kecuali rasa takutnya sendiri. Alasan Anda adalah tembok tak terlihat. Anda mungkin merasa mereka nyata, tetapi hanya dengan mendekat dan menantang mereka, Anda akan menyadari bahwa Anda bisa melewatinya. Renungan. Apa alasan yang paling sering Anda gunakan untuk menunda tindakan? Bagaimana hidup Anda akan berubah jika Anda berhenti mempercayai alasan tersebut? Tindakan kecil apa yang bisa Anda lakukan hari ini untuk mematahkan siklus alasan itu? Membebaskan diri dari alasan adalah langkah penting menuju kebebasan sejati. Hidup Anda tidak dibatasi oleh keadaan atau kesempurnaan, melainkan oleh keberanian Anda untuk melangkah maju. Tinggalkan alasan. Mulailah bertindak. Takdir Anda menunggu Anda, bukan di esok hari, tetapi di sini dan sekarang. Bab 3. Kekuatan tindakan langsung. Apa yang membuat sebagian orang melangkah jauh di depan, sementara yang lain tetap terjebak di tempat yang sama? Jawabannya sederhana namun sering diabaikan. Tindakan langsung. Dalam hidup, ide-ide besar atau impian yang indah tidak cukup. Kuncinya adalah mengambil langkah pertama. Sekarang. Saat Anda menunda, Anda membiarkan peluang berlalu. Namun saat Anda bertindak, Anda membuka pintu menuju perubahan, pertumbuhan, dan pencapaian yang luar biasa. Tindakan langsung adalah percikan api yang menyalakan momentum. Seperti batu besar di puncak bukit, langkah pertama mungkin terasa berat, tetapi begitu batu itu bergerak, ia menciptakan kekuatan yang tak terhentikan. Momentum ini, ketika dikelola dengan bijak, memiliki kemampuan untuk melampaui hambatan terbesar sekalipun. Setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini adalah investasi dalam diri Anda. Bahkan jika langkah itu tampak tidak signifikan, ia memiliki kekuatan untuk membangun pola pikir, kebiasaan, dan kepercayaan diri. Ketika Anda bertindak sekarang, Anda mengirim pesan kepada diri sendiri bahwa Anda mampu. Momentum ini memberi Anda energi untuk terus maju, bahkan ketika perjalanan menjadi sulit. Bayangkan seorang pelukis yang ingin menciptakan mahakarya. Jika ia menunggu inspirasi sempurna, mungkin ia tidak akan pernah mulai. Namun, dengan sapuan kuas pertama, ia menciptakan alur, dan setiap sapuan berikutnya membawa lukisan itu semakin mendekati kesempurnaan. Hidup Anda adalah kanvas, dan tindakan adalah sapuan kuas yang membentuk gambaran besar masa depan Anda. Keraguan diri adalah musuh terbesar tindakan. Ia berbisik, "Bagaimana jika gagal?" Atau, "Bagaimana jika aku tidak cukup baik?" Suara ini mungkin terdengar keras, tetapi ia hanya memiliki kekuatan sejauh Anda memberinya perhatian. Cara terbaik untuk melawan keraguan adalah bertindak, meskipun hati Anda penuh ketakutan. Ketika Anda mengambil langkah, Anda membuktikan bahwa suara keraguan itu salah. Anda menunjukkan pada diri sendiri bahwa keberanian tidak berarti tidak memiliki rasa takut, tetapi tetap bertindak meskipun Anda merasa takut. Bayangkan saat Anda berdiri di tepi kolam renang, ragu untuk melompat. Air terlihat dingin, dan Anda takut melompat akan terasa menakutkan. Tetapi saat Anda melompat, Anda menyadari bahwa air itu segar, dan rasa takut Anda tidak pernah sebesar yang Anda bayangkan. Hidup bekerja dengan cara yang sama. Keraguan akan terus ada sampai Anda memilih untuk bertindak dan membuktikan bahwa Anda lebih kuat dari ketakutan Anda. Tindakan kecil hari ini mungkin terasa tidak penting, tetapi seperti riak di permukaan air, mereka memiliki dampak yang meluas. Bayangkan Anda menanam benih kecil. Pada awalnya benih itu tampak tidak berarti, tetapi dengan perawatan dan kesabaran, ia tumbuh menjadi pohon besar yang memberikan keteduhan dan buah. Tindakan kecil Anda adalah benih itu. Misalnya, seorang penulis yang mulai dengan 1 paragraf sehari akhirnya bisa menyelesaikan sebuah buku.
Seorang pelari yang mulai dengan satu putaran kecil di sekitar taman akhirnya mampu menyelesaikan maraton. Efek riak dari tindakan kecil Anda bisa membawa perubahan besar dalam hidup Anda, jika Anda terus melakukannya. Ada seorang nelayan tua yang setiap pagi berjalan ke pantai untuk memungut bintang laut yang terdampar di pasir, lalu melemparkannya kembali ke laut. Suatu hari seorang pemuda bertanya, "Kenapa kau melakukannya? Ada ribuan bintang laut di pantai ini. Tindakanmu tidak akan membuat perbedaan." Nelayan itu memungut satu bintang laut lagi, melemparkannya ke laut dan berkata, "Untuk bintang laut ini, itu membuat semua perbedaan." Tindakan Anda mungkin tampak kecil, tetapi bagi kehidupan Anda, bagi impian Anda, setiap langkah yang Anda ambil membuat semua perbedaan. Renungan. Apa satu tindakan kecil yang bisa Anda lakukan hari ini untuk mendekati impian Anda? Bagaimana hidup Anda akan berubah jika Anda berhenti menunggu momen yang sempurna dan mulai sekarang? Momentum apa yang bisa Anda ciptakan dengan bertindak segera? Tindakan langsung adalah kekuatan yang mengubah ide menjadi kenyataan, impian menjadi pencapaian, dan harapan menjadi kepastian. Jangan tunggu esok. Jangan menunggu keberanian datang. Mulailah sekarang, dan biarkan tindakan Anda menciptakan riak yang mengubah hidup Anda. Bab 4. Melepaskan masa lalu. Masa lalu adalah bayangan yang selalu mengikuti kita. Kadang, ia terasa seperti harta berharga yang menghangatkan hati, namun di lain waktu, ia menjadi beban berat yang menghalangi langkah kita ke depan. Bagaimana kita bisa benar-benar merangkul masa kini, jika tangan kita masih erat menggenggam masa lalu? Melepaskan bukan berarti melupakan, tetapi memilih untuk tidak membiarkan kenangan mengendalikan masa depan kita. Setiap orang memiliki cerita. Cerita tentang kemenangan, kekalahan, cinta, kehilangan, dan luka. Kenangan-kenangan ini membentuk siapa kita. Tetapi jika kita tidak hati-hati, mereka juga bisa menjadi rantai yang mengekang. Beban masa lalu sering datang dalam berbagai bentuk. Penyesalan atas keputusan yang salah, rasa bersalah karena melukai seseorang, atau nostalgia yang membuat kita sulit menerima kenyataan hari ini. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam pengulangan kenangan lama? Seperti film yang terus berputar, tanpa akhir. Beban itu membuat langkah Anda berat, menarik Anda kembali ke waktu yang tidak bisa diubah. Namun, kebenarannya adalah Anda tidak perlu membawa semua itu. Masa lalu telah selesai, dan tidak ada lagi yang bisa diubah. Satu-satunya kekuatan Anda adalah memilih bagaimana Anda akan melanjutkan hidup hari ini. Seperti seorang pendaki yang harus meninggalkan barang-barang tidak penting untuk mencapai puncak, Anda juga harus belajar melepaskan agar dapat bergerak maju. Jika terus membawa semuanya, Anda mungkin tidak akan pernah mencapai ketinggian yang Anda impikan. Memaafkan bukanlah tanda kelemahan, justru sebaliknya. Ini adalah salah satu tindakan terkuat yang bisa kita lakukan. Memaafkan adalah hadiah, bukan hanya untuk orang lain, tetapi terutama untuk diri kita sendiri. Ketika Anda tidak memaafkan, Anda seperti memegang bara panas di tangan, berharap bara itu melukai orang lain. Tetapi kenyataannya, Andalah yang terluka. Dengan memaafkan, Anda membebaskan diri dari api yang membakar perlahan di dalam hati Anda. Memaafkan tidak berarti Anda membenarkan apa yang terjadi. Itu berarti Anda memilih untuk tidak membiarkan luka lama mendikte kebahagiaan Anda hari ini. Mulailah dengan memaafkan diri Anda sendiri. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Tidak ada yang sempurna. Pengampunan kepada diri sendiri adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Kemudian, perlahan-lahan belajarlah memaafkan orang lain. Lihatlah mereka sebagai manusia yang juga pernah terluka dan tidak sempurna. Anda tidak memaafkan demi mereka, tetapi demi kedamaian Anda sendiri. Ketika Anda melepaskan masa lalu, Anda memberi ruang bagi masa depan untuk masuk. Bayangkan sebuah ruangan yang penuh dengan barang-barang lama. Anda tidak bisa memasukkan sesuatu yang baru sampai Anda membersihkan apa yang sudah usang. Hidup Anda juga seperti itu.
Melepaskan tidak berarti Anda menghapus semua kenangan. Itu berarti Anda memilih untuk membawa pelajaran dan meninggalkan rasa sakitnya. Ketika Anda merangkul masa depan, Anda mengizinkan diri Anda untuk bermimpi lagi, untuk percaya bahwa ada lebih banyak hal indah yang menanti Anda di depan. Mulailah dengan langkah-langkah kecil. 1. Tuliskan. Kenangan atau perasaan apa yang masih membebani Anda? Tulis dan akui keberadaannya. 2. Renungkan. Apa pelajaran yang bisa Anda ambil dari masa lalu itu? 3. Lepaskan. Visualisasikan diri Anda melepaskan kenangan itu, seperti melepaskan balon ke udara. Rasakan ringan dan kebebasan yang mengikuti. Setiap hari adalah awal yang baru. Jangan biarkan kemarin mencuri kebahagiaan Anda hari ini. Dengan hati yang ringan, Anda akan menemukan kekuatan untuk melangkah lebih jauh, lebih tinggi, dan lebih berani. Seorang lelaki tua berjalan melintasi padang pasir dengan membawa karung besar di punggungnya. Langkahnya lambat, wajahnya terlihat letih. Seorang pemuda yang lewat bertanya, "Apa yang kau bawa?" Lelaki tua itu menjawab, "Kenangan masa lalu." Pemuda itu berkata, "Mengapa kau tidak meletakkannya? Perjalananmu akan jauh lebih mudah." Lelaki itu terdiam, lalu perlahan membuka karungnya. Di dalamnya hanya ada pasir. Ia tertawa dan berkata, "Aku pikir karung ini penuh sesuatu yang berharga, tetapi ternyata hanya beban kosong." Renungan. Apa beban masa lalu yang masih Anda bawa? Siapa yang perlu Anda maafkan, termasuk diri Anda sendiri? Bagaimana hidup Anda akan berubah jika Anda memilih untuk merangkul masa kini dan masa depan dengan tangan terbuka? Hidup ini terlalu singkat untuk terus menoleh ke belakang. Jalan terbaik menuju kebebasan adalah dengan melepaskan. Anda layak mendapatkan kedamaian. Anda layak untuk meraih masa depan yang penuh cahaya. Bab 5. Hidup dengan tujuan. Bayangkan sejenak, Anda berdiri di tengah jalan yang bercabang. Di setiap cabang, ada tanda dengan arah yang berbeda, tetapi tidak ada petunjuk jelas yang menunjukkan mana yang akan membawa Anda ke tempat yang benar-benar Anda inginkan. Tanpa tujuan yang jelas, kita mudah tersesat, tergoda oleh jalan yang terlihat mudah tetapi kosong makna, atau terjebak dalam lingkaran yang membuat kita merasa seperti berjalan tanpa akhir. Hidup tanpa tujuan seperti itu. Kita bergerak, tetapi tidak pernah benar-benar sampai ke tempat yang kita dambakan. Tujuan memberi makna pada langkah kita. Ia adalah kompas yang memandu kita melewati badai keraguan, gunung tantangan, dan lembah kesendirian. Dengan tujuan yang jelas, setiap keputusan yang kita buat menjadi bagian dari cerita besar yang kita tulis, sebuah cerita yang penuh makna dan kepuasan. Pertanyaannya besar dalam hidup ini bukanlah apa yang Anda lakukan, melainkan mengapa Anda melakukannya. Mengapa adalah bahan bakar yang menggerakkan tindakan kita. Tanpa itu, bahkan tujuan terbesar pun terasa hampa, seperti cangkang tanpa isi. Apa yang membuat hati Anda bergelora? Apa yang membuat Anda bangun di pagi hari dengan semangat meskipun dunia tampak berat? Mengapa Anda sering tersembunyi di balik lapisan rutinitas, ekspektasi, dan rasa takut? Untuk menemukannya, Anda perlu menggali lebih dalam, jauh ke dalam jiwa Anda. Luangkan waktu untuk merenung. Tuliskan hal-hal yang benar-benar penting bagi Anda. Apa yang membuat Anda merasa hidup? Mungkin itu adalah keluarga, kreativitas, membantu orang lain, atau menciptakan sesuatu yang bertahan lebih lama dari hidup Anda. Apapun itu, temukan dan peluklah. Ingat, tujuan hidup Anda tidak harus besar atau rumit. Kadang, mengapa Anda sesederhana membuat dunia di sekitar Anda sedikit lebih cerah? Setelah menemukan mengapa, langkah berikutnya adalah menerjemahkannya ke dalam tujuan yang nyata. Namun, tidak cukup hanya membuat daftar target yang ingin Anda capai. Tujuan harus selaras dengan nilai-nilai inti Anda. Misalnya, jika Anda menghargai kebebasan, jangan menetapkan tujuan yang membuat Anda merasa terjebak. Jika Anda ingin membantu orang lain,
Pastikan tujuan Anda mencerminkan dedikasi tersebut. Tujuan yang benar-benar bermakna adalah yang menyatukan pikiran, hati, dan tindakan Anda. Bagaimana caranya? 1. Spesifik. Hindari tujuan yang samar. Misalnya, bukan hanya saya ingin sukses, tetapi saya ingin membangun bisnis yang membantu komunitas lokal dalam 5 tahun ke depan. 2. Terukur. Pastikan Anda bisa melacak kemajuan Anda. Setiap langkah kecil yang tercapai akan memperkuat motivasi Anda. 3. Berlandaskan niat. Selalu tanyakan, apakah tujuan ini mencerminkan siapa saya dan apa yang penting bagi saya? Ketika tujuan Anda selaras dengan nilai-nilai Anda, setiap langkah menuju pencapaiannya akan terasa lebih ringan, bahkan di tengah kesulitan. Hidup dengan tujuan membutuhkan lebih dari sekadar merencanakan masa depan. Ini juga membutuhkan kehadiran penuh di saat ini. Bagaimana mungkin Anda mencapai tujuan Anda jika pikiran Anda selalu terpaku pada apa yang belum tercapai atau terjebak pada penyesalan masa lalu? Mindfulness adalah seni hadir sepenuhnya dalam momen ini. Ini bukan hanya tentang meditasi, tetapi tentang memperhatikan dengan sengaja pada apa yang sedang Anda lakukan, rasakan, dan alami. Mindfulness membantu Anda mengenali setiap langkah kecil yang Anda ambil sebagai bagian dari perjalanan menuju tujuan besar Anda. Latihan mindfulness yang sederhana. Saat bangun. Sebelum memulai hari, tanyakan pada diri sendiri, apa satu hal yang bisa saya lakukan hari ini untuk mendekatkan diri pada tujuan saya? Saat sibuk. Ketika merasa kewalahan, tarik napas dalam-dalam dan tanyakan, apakah ini benar-benar penting untuk tujuan saya atau hanya gangguan? Saat beristirahat. Refleksikan kemajuan Anda dengan rasa syukur, bukan dengan kritik. Fokus pada apa yang telah Anda capai, bukan apa yang belum. Dengan membudayakan kesadaran, Anda tidak hanya hidup untuk tujuan besar di masa depan, tetapi juga menemukan makna dalam setiap langkah kecil di perjalanan Anda. Ada 3 tukang batu yang sedang bekerja di bawah terik matahari. Ketika ditanya apa yang sedang mereka lakukan, tukang batu pertama menjawab, "Saya sedang memotong batu." Tukang batu kedua berkata, "Saya sedang membangun dinding." Tetapi tukang batu ketiga, dengan senyum di wajahnya menjawab, "Saya sedang membangun sebuah katedral." Ketiganya melakukan pekerjaan yang sama, tetapi hanya satu yang benar-benar memahami tujuan besarnya. Hidup dengan tujuan adalah tentang melihat gambaran besar dari tindakan kecil Anda setiap hari. Renungan. Apa mengapa terbesar dalam hidup Anda? Apakah tujuan Anda saat ini benar-benar mencerminkan nilai-nilai Anda? Bagaimana Anda bisa lebih hadir dalam perjalanan menuju tujuan Anda? Hidup dengan tujuan bukan tentang mencapai sesuatu yang besar, tetapi tentang hidup dengan kesadaran bahwa setiap langkah Anda adalah bagian dari sesuatu yang bermakna. Anda adalah arsitek dari kisah Anda sendiri, jadi bangunlah dengan penuh cinta, keyakinan, dan keberanian. Bab 6. Menguasai seni hidup saat ini. Waktu adalah misteri yang tak terjamah. Kita menghabiskan sebagian besar hidup kita merenungi masa lalu atau merancang masa depan, tetapi lupa bahwa satu-satunya momen yang benar-benar ada adalah saat ini. Momen ini adalah panggung tempat hidup kita dimainkan, namun seringkali kita melewatkannya, terjebak dalam penyesalan atau angan-angan. Seni hidup saat ini bukanlah kemampuan bawaan. Ia adalah keterampilan yang perlu diasah, seperti memainkan instrumen yang indah namun kompleks. Menguasai seni hidup saat ini adalah tentang menghargai kehidupan dalam bentuk paling murninya. Napas yang kita hirup, detak jantung yang terasa, dan keajaiban kecil yang sering luput dari perhatian. Saat Anda benar-benar hadir, Anda tidak hanya hidup, Anda menciptakan keabadian dalam setiap detik yang berlalu. Ya, sama seperti yang kita pahami, kami seringkali merupakan perangkap yang membatasi. Kita mengatakan bahwa waktu berlalu terlalu cepat, atau terkadang terlalu lambat, tetapi sesungguhnya waktu tidak memiliki kecepatan.
yang bergerak adalah pikiran kita. Pikiran kita cenderung mengembara ke masa lalu, menghidupkan kembali momen-momen yang telah berlalu, atau melompat ke masa depan, membayangkan skenario yang mungkin tidak pernah terjadi. Kedua pola ini mencuri dari kita momen berharga yang hanya bisa kita alami sekarang. Ketika Anda mulai menyadari ilusi waktu, Anda akan melihat bahwa masa lalu hanyalah kenangan, dan masa depan hanyalah imajinasi. Satu-satunya kenyataan yang ada adalah apa yang terjadi saat ini. Kesadaran ini, meskipun sederhana, memiliki kekuatan untuk mengubah cara Anda memandang kehidupan. Dan bayangkan Anda sedang membawa dua koper berat, satu penuh dengan penyesalan masa lalu, dan yang lain dipenuhi dengan kekhawatiran masa depan. Beban ini membuat langkah Anda menjadi lambat, bahkan hampir mustahil untuk maju. Untuk hidup saat ini, Anda harus belajar melepaskan koper-koper tersebut. Masa lalu memiliki kekuatan untuk mendikte tindakan Anda di masa kini, tetapi hanya jika Anda membiarkannya. Pengalaman, baik dan buruk, adalah pelajaran, bukan hukuman. Setiap luka, setiap kegagalan, adalah bagian dari kisah Anda, tetapi bukan definisi diri Anda. Lepaskan rasa bersalah, rasa malu, dan rasa sakit yang tidak lagi melayani Anda. Anda bukanlah produk masa lalu, tetapi pencipta masa kini. Kekhawatiran tentang masa depan seringkali didasarkan pada ketakutan akan ketidakpastian. Namun, masa depan dibangun bukan dari ketakutan, melainkan dari keputusan dan tindakan yang Anda ambil saat ini. Daripada membayangkan skenario terburuk, fokuslah pada apa yang dapat Anda lakukan sekarang untuk menciptakan masa depan yang Anda inginkan. Kesadaran penuh, atau mindfulness, adalah kunci untuk membuka pintu ke momen sekarang. Ini bukan hanya tentang meditasi formal, tetapi tentang cara Anda menjalani hidup sehari-hari. Ketika Anda benar-benar hadir, setiap aktivitas, sekecil apapun, menjadi bermakna. Latihan untuk menghadirkan kesadaran penuh. 1. Perhatikan napas Anda. Ambil waktu sejenak untuk merasakan aliran napas masuk dan keluar dari tubuh Anda. Napas adalah jangkar yang membawa Anda kembali ke saat ini. 2. Sadari indera Anda. Apa yang Anda lihat, dengar, rasakan, cium, dan rasakan sekarang? Gunakan kelima indera Anda untuk terhubung dengan dunia di sekitar Anda. 3. Lakukan satu hal pada satu waktu. Hentikan multitasking dan fokus sepenuhnya pada tugas yang ada di depan Anda, baik itu secangkir kopi yang Anda nikmati atau percakapan dengan seseorang. Kesadaran penuh bukan hanya alat untuk hidup di saat ini, tetapi juga cara untuk menemukan keajaiban dalam rutinitas sehari-hari. Suatu hari, seorang pebisnis melihat seorang nelayan sedang duduk di tepi pantai, menikmati angin laut. Pebisnis bertanya, "Mengapa Anda tidak pergi melaut untuk menangkap lebih banyak ikan?" Nelayan menjawab, "Untuk apa? Agar Anda bisa menjual lebih banyak ikan, membeli kapal yang lebih besar, dan menjadi kaya," kata pebisnis. Nelayan bertanya lagi, "Kemudian apa yang akan saya lakukan setelah kaya?" Pebisnis menjawab, "Setelah itu, Anda bisa pensiun dan menikmati hidup Anda." Dengan senyum kecil, nelayan itu berkata, "Bukankah itu yang sedang saya lakukan sekarang?" Kisah ini mengingatkan kita bahwa hidup di saat ini bukan tentang menunda kebahagiaan sampai semua tujuan tercapai. Kebahagiaan ada di sini, sekarang, jika kita mau mencarinya. Renungan. Apa yang mencegah Anda untuk benar-benar hadir di saat ini? Apakah ada beban masa lalu atau kekhawatiran masa depan yang bisa Anda lepaskan? Bagaimana Anda dapat menghadirkan lebih banyak mindfulness dalam hidup Anda sehari-hari? Menguasai seni hidup saat ini adalah seni menemukan kedamaian dalam hiruk-pikuk, makna dalam kesederhanaan, dan keajaiban dalam setiap detik. Dengan hidup sepenuhnya di saat ini, Anda tidak hanya menikmati perjalanan, tetapi juga menyadari bahwa perjalanan itu sendiri adalah hadiah terbesar. Bab 7. Mendefinisikan ulang kesuksesan. Kesuksesan seringkali menjadi tolak ukur hidup kita,
Namun berapa banyak dari kita yang benar-benar mendefinisikannya dengan cara yang selaras dengan hati? Dunia modern memaksakan gambaran kesuksesan, kekayaan, popularitas, dan pencapaian materi. Namun, saat kita mengejar semua itu, mengapa masih ada kekosongan yang sulit dijelaskan? Bab ini mengundang Anda untuk melangkah mundur dan bertanya pada diri sendiri. Apa arti kesuksesan yang sebenarnya bagi saya? Kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi kita mendaki, tetapi seberapa dalam kita hidup. Ini adalah perjalanan menuju makna, bukan sekadar tujuan materi. Ketika kita mendefinisikan ulang kesuksesan, kita membuka pintu bagi kehidupan yang lebih autentik, lebih memuaskan, dan lebih bermakna. Apa yang terjadi jika kesuksesan yang Anda kejar ternyata bukan milik Anda, melainkan hasil dari ekspektasi orang lain? Banyak dari kita tanpa sadar meminjam definisi kesuksesan dari masyarakat, keluarga, atau teman-teman kita. Kita terjebak dalam siklus tanpa akhir untuk memenuhi standar yang mungkin tidak pernah kita pilih sendiri. Tapi apa yang akan terjadi jika kita berhenti sejenak dan bertanya, apa yang benar-benar penting bagi saya? Jawaban dari pertanyaan ini bisa mengejutkan. Mungkin Anda tidak membutuhkan pekerjaan yang bergaji tinggi, tetapi hanya waktu untuk keluarga. Mungkin Anda tidak mencari ketenaran, melainkan kedamaian. Paradigma lama tentang kesuksesan mengajarkan kita untuk berlomba, tetapi paradigma baru mengajarkan kita untuk berhenti dan merenung. Latihan reflektif. 1. Tuliskan 3 hal yang membuat Anda merasa benar-benar bahagia dan terpenuhi. 2. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kesuksesan yang Anda kejar saat ini membawa Anda lebih dekat ke hal-hal tersebut? Kesuksesan seringkali didefinisikan sebagai tujuan akhir, promosi pekerjaan, rumah impian, atau pencapaian besar lainnya. Tetapi bagaimana jika kebahagiaan tidak berada di akhir perjalanan, melainkan dalam setiap langkah yang Anda ambil? Mengejar kesuksesan tanpa menikmati prosesnya adalah seperti mendaki gunung tanpa menghargai pemandangan di sepanjang jalan. Hidup bukanlah tentang sampai di puncak, tetapi tentang pengalaman yang Anda kumpulkan selama perjalanan. Setiap tantangan, pelajaran, dan momen kecil yang Anda alami adalah bagian dari cerita Anda. Belajarlah untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Kopi pagi yang hangat, tawa bersama teman, atau keberhasilan kecil yang sering diabaikan. Ketika Anda menghargai perjalanan, hidup terasa lebih kaya dan lebih bermakna. Di dunia yang terus mendorong kita untuk mengejar lebih banyak, kita sering lupa menghargai apa yang sudah kita miliki. Rasa syukur adalah kunci untuk menemukan kepuasan di tengah hiruk-pikuk. Itu seperti cahaya yang menerangi hal-hal indah yang mungkin telah Anda lewatkan. Syukur bukan berarti Anda berhenti bermimpi atau berusaha, tetapi itu mengubah perspektif Anda. Ketika Anda bersyukur, Anda melihat apa yang Anda miliki sebagai berlimpah, bukan kurang. Anda menyadari bahwa hidup Anda penuh dengan karunia yang tidak selalu berbentuk materi, tetapi jauh lebih bernilai. Latihan untuk membudayakan rasa syukur. Mulailah jurnal syukur. Tuliskan 3 hal yang Anda syukuri setiap hari, sekecil apapun itu. Luangkan waktu untuk menyampaikan terima kasih kepada orang-orang di sekitar Anda. Refleksikan hal-hal positif yang telah terjadi dalam hidup Anda, bahkan di tengah kesulitan. Ada seorang tukang kayu tua yang terkenal karena keterampilan dan ketelitiannya. Suatu hari, ia diminta untuk membangun sebuah rumah terakhir sebelum pensiun. Merasa bosan, ia bekerja dengan setengah hati, menggunakan bahan-bahan berkualitas rendah dan mengabaikan detail. Ketika rumah itu selesai, majikannya berkata, "Ini adalah hadiah untukmu. Rumah ini milikmu." Tukang kayu itu terkejut dan menyesal. Jika saja ia tahu rumah itu akan menjadi miliknya, ia pasti akan membangunnya dengan lebih baik. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidup adalah rumah yang kita bangun setiap hari. Jika kita hanya fokus pada hasil akhir tanpa memperhatikan setiap langkah, kita mungkin kehilangan esensi dari perjalanan itu sendiri. Renungan.
Apakah definisi kesuksesan Anda mencerminkan nilai-nilai dan prioritas Anda? Bagaimana Anda bisa lebih menikmati proses menuju tujuan Anda? Dalam hal apa Anda bisa membudayakan lebih banyak rasa syukur dalam hidup Anda? Ketika Anda mendefinisikan ulang kesuksesan, Anda membebaskan diri dari beban ekspektasi yang tidak perlu. Anda mulai hidup bukan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi untuk menjalani hidup yang benar-benar berarti bagi Anda. Kesuksesan sejati bukan tentang apa yang Anda miliki, tetapi tentang siapa Anda menjadi dalam prosesnya. Ini adalah perjalanan untuk menemukan diri sendiri, menjalani hidup dengan tujuan, dan merayakan setiap langkah dengan penuh rasa syukur. Bab 8. Kekuatan langkah-langkah kecil. Di dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, seringkali kita merasa terbebani oleh gagasan bahwa perubahan besar memerlukan langkah-langkah besar. Namun, kehidupan mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah dalam lompatan besar, melainkan dalam langkah-langkah kecil yang diambil secara konsisten. Langkah-langkah kecil ini, meskipun tampaknya remeh, memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita secara signifikan. Bayangkan tetesan air yang jatuh terus-menerus pada batu. Awalnya, tampaknya mustahil bagi air yang lembut itu untuk memengaruhi sesuatu yang keras seperti batu. Namun, dengan waktu dan konsistensi, tetesan itu dapat mengukir batu tersebut. Demikian pula, langkah-langkah kecil dalam hidup kita adalah kekuatan yang tenang namun tak terhentikan. Ketika kita mendengar tentang orang-orang yang meraih kesuksesan besar, seringkali kita hanya melihat puncak gunung es. Kita lupa bahwa ada ribuan langkah kecil di bawah permukaan yang membawa mereka ke sana. Setiap keputusan kecil yang Anda buat, membaca satu halaman buku, berjalan kaki 10 menit, atau bangun 5 menit lebih awal, adalah benih yang ditanam untuk masa depan Anda. Efek majemuk adalah kekuatan yang bekerja dalam diam. Langkah kecil yang Anda ambil hari ini mungkin tidak memberikan hasil instan, tetapi seiring waktu, hasilnya akan bertambah dan menciptakan perubahan besar. Sama seperti menabung sedikit demi sedikit dapat menghasilkan kekayaan, kebiasaan kecil yang positif dapat membawa Anda ke kehidupan yang lebih baik. Refleksi. Apa satu langkah kecil yang bisa Anda ambil hari ini untuk mendekatkan diri pada tujuan Anda? Bagaimana jika Anda mulai mempercayai proses, meskipun hasilnya belum terlihat? Langkah-langkah kecil adalah fondasi dari kebiasaan yang bertahan lama. Kebiasaan besar dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan berulang kali. Ketika Anda memutuskan untuk fokus pada langkah kecil, Anda menghilangkan tekanan untuk menjadi sempurna. Anda hanya perlu terus bergerak, satu langkah pada satu waktu. Cobalah untuk mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik. Alih-alih mengatakan, "Saya harus berolahraga selama 1 jam setiap hari," mulailah dengan 5 menit. Alih-alih merasa harus mengubah hidup Anda dalam semalam, fokuslah pada satu perubahan kecil yang bisa Anda lakukan hari ini. Tips praktis. 1. Mulailah dari hal-hal sederhana. Buat tempat tidur Anda setiap pagi, minum lebih banyak air, atau ucapkan terima kasih kepada seseorang. 2. Gunakan teknik stacking habits. Tambahkan kebiasaan baru pada kebiasaan yang sudah ada, seperti membaca sambil menikmati teh pagi Anda. 3. Berikan penghargaan kecil kepada diri Anda setiap kali Anda berhasil menjaga kebiasaan positif. Di dunia yang mengagungkan pencapaian besar, kita sering lupa bahwa kemenangan kecil juga layak dirayakan. Setiap langkah kecil yang Anda ambil menuju tujuan Anda adalah pencapaian. Dan dengan merayakannya, Anda memberi diri Anda motivasi untuk terus maju. Mungkin Anda baru mulai bangun pagi 10 menit lebih awal, atau Anda menyelesaikan tugas yang selama ini Anda tunda. Beri diri Anda penghargaan, bahkan sekecil apapun itu. Ketika Anda merayakan kemenangan kecil, Anda memberi diri Anda energi untuk menghadapi tantangan berikutnya. Ada seorang pria yang bermimpi untuk berlari maraton. Tetapi, dia tidak pernah berolahraga sebelumnya dan merasa tujuannya terlalu besar.
Suatu hari ia memutuskan untuk mulai berjalan kaki selama 5 menit. Setelah seminggu, ia menambahnya menjadi 10 menit. Sebulan kemudian, ia mulai berlari pelan-pelan. Setahun kemudian, ia menyelesaikan maraton pertamanya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa langkah kecil yang konsisten dapat membawa kita ke tempat-tempat yang tampaknya mustahil. Tidak ada yang ajaib tentang perubahan besar. Semua itu dimulai dari keputusan sederhana. Melangkah. Renungan. Langkah kecil apa yang bisa Anda ambil hari ini untuk mendekatkan diri pada impian Anda? Bagaimana Anda bisa menghargai dan merayakan setiap kemenangan kecil dalam perjalanan Anda? Apa satu kebiasaan positif kecil yang bisa Anda mulai sekarang dan akan berdampak besar dalam hidup Anda di masa depan? Langkah kecil adalah bentuk komitmen Anda terhadap diri sendiri. Ketika Anda mulai mengambil langkah kecil dengan konsistensi, Anda akan menyadari bahwa Anda memiliki kekuatan untuk menciptakan perubahan besar dalam hidup Anda. Hidup tidak diubah oleh satu lompatan besar, tetapi oleh serangkaian langkah kecil yang diambil dengan keyakinan dan ketekunan. Rayakan setiap langkah kecil Anda, karena itulah tanda bahwa Anda sedang bergerak maju. Ingatlah bahwa tidak ada langkah yang terlalu kecil ketika itu membawa Anda lebih dekat ke tujuan yang Anda inginkan. Anda tidak perlu menunggu waktu yang sempurna. Mulailah sekarang, dan biarkan kekuatan langkah-langkah kecil membentuk masa depan Anda. Bab 9. Mengatasi hambatan. Hidup tidak pernah bebas dari tantangan. Seperti mendaki gunung yang curam, kita akan menemui jalan yang terjal, angin yang kencang, dan bebatuan tajam di sepanjang perjalanan. Namun, justru di sanalah pertumbuhan sejati terjadi. Hambatan bukanlah musuh, melainkan guru yang datang untuk mengasah kekuatan dan ketahanan kita. Saat menghadapi hambatan, banyak orang terjebak dalam rasa putus asa. Tetapi, jika kita melihat lebih dekat, setiap tantangan menyimpan peluang untuk belajar, berubah, dan berkembang. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita menyerah pada kesulitan atau menggunakannya sebagai pijakan menuju ketinggian baru? Tantangan seringkali datang tanpa diundang, membawa rasa frustrasi dan ketidaknyamanan. Tetapi, bagaimana jika kita mengubah cara pandang terhadap mereka? Alih-alih melihat tantangan sebagai penghalang, bayangkan mereka sebagai ujian yang dirancang untuk memperkuat Anda. Ketika Anda menghadapi kesulitan, tanyakan pada diri Anda, apa pelajaran yang bisa saya ambil dari pengalaman ini? Bagaimana tantangan ini dapat membentuk saya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana? Dalam setiap rintangan, tersembunyi peluang untuk tumbuh. Setiap kali Anda berhasil mengatasi satu hambatan, Anda menambah keyakinan bahwa Anda mampu menghadapi apapun yang datang. Refleksi. Bayangkan diri Anda sebagai pohon di tengah badai. Akarnya mungkin berguncang, cabangnya mungkin patah, tetapi badai itu membuat akar Anda tumbuh lebih dalam, menjadikan Anda lebih kuat daripada sebelumnya. Ketahanan bukanlah kemampuan untuk menghindari masalah, melainkan kekuatan untuk bangkit kembali setelah jatuh. Ketika kita mengembangkan ketahanan, kita belajar bahwa tidak ada kegagalan yang permanen, dan tidak ada rasa sakit yang berlangsung selamanya. Langkah pertama untuk membangun ketahanan adalah menerima kenyataan bahwa tantangan adalah bagian alami dari kehidupan. Hidup tidak selalu adil, tetapi Anda memiliki kekuatan untuk memilih respons Anda. Apakah Anda akan membiarkan hambatan menghancurkan Anda, atau menggunakannya untuk membangun fondasi yang lebih kokoh? Strategi untuk mengembangkan ketahanan. 1. Berfokus pada solusi. Alihkan perhatian dari masalah ke langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengatasinya. 2. Mencari dukungan. Jangan ragu untuk berbagi tantangan Anda dengan orang-orang terpercaya. Dukungan emosional dapat menjadi sumber kekuatan. 3. Melatih pikiran positif. Ketahanan mental dimulai dengan cara Anda berbicara kepada diri sendiri. Ucapkan kata-kata yang membangun, bukan meruntuhkan.
Ketekunan adalah api kecil yang terus menyala meskipun angin bertiup kencang. Ketika Anda bertahan melalui kesulitan, Anda menunjukkan kepada diri sendiri dan dunia bahwa Anda lebih kuat daripada tantangan yang Anda hadapi. Ingatlah, ketekunan bukan tentang bergerak tanpa henti. Terkadang, ketekunan berarti berhenti sejenak untuk menarik napas, mengumpulkan energi, dan kemudian melangkah lagi dengan lebih percaya diri. Ada seorang anak kecil yang melihat seekor kupu-kupu berjuang untuk keluar dari kepompongnya. Merasa iba, ia membantu membuka kepompong itu. Namun, kupu-kupu itu tidak pernah terbang. Tanpa perjuangan untuk keluar, sayapnya tidak mendapatkan kekuatan yang diperlukan. Seperti kupu-kupu, perjuangan kita adalah bagian penting dari proses. Tanpa hambatan, kita tidak pernah tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita. Renungan. Hambatan apa yang sedang Anda hadapi saat ini? Bagaimana Anda bisa melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh? Dalam momen-momen sulit, apa yang dapat Anda lakukan untuk membangun ketahanan dan ketekunan? Bagaimana jika setiap tantangan yang Anda hadapi adalah bagian dari rencana yang lebih besar untuk mengungkap potensi sejati Anda? Hambatan bukanlah akhir dari jalan. Mereka adalah bagian dari perjalanan. Mereka ada untuk menguji keberanian Anda, memperkuat ketahanan Anda, dan mengungkap potensi sejati Anda. Ketika Anda menghadapi tantangan berikutnya, ingatlah bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengatasinya. Mungkin perjalanan ini tidak mudah, tetapi percayalah, Anda lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Seperti pendaki yang mencapai puncak gunung, Anda akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa setiap langkah, setiap perjuangan, telah membawa Anda ke tempat yang lebih tinggi. Bab 10. Kehidupan yang bertransformasi. Pernahkah Anda merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu untuk ditemukan dalam hidup Anda? Sebuah panggilan yang mendalam di dalam hati yang memanggil Anda untuk berubah, untuk berkembang, untuk mencapai sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas sehari-hari? Kehidupan yang bertransformasi bukan hanya tentang pencapaian luar biasa, tetapi tentang mengenali kekuatan yang ada dalam diri Anda untuk menciptakan perubahan yang signifikan, perubahan yang berasal dari dalam. Setiap saat yang Anda jalani adalah kesempatan untuk memulai perjalanan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Tidak ada kata terlambat. Apa yang Anda pilih hari ini akan menentukan bagaimana masa depan Anda terungkap. Dalam hidup kita selalu dihadapkan pada pilihan, untuk tetap seperti ini, atau untuk memilih transformasi yang memungkinkan kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Keputusan ada di tangan Anda. Pilihan adalah kunci yang membuka pintu masa depan Anda. Dalam setiap detik yang berlalu, Anda diberikan kesempatan untuk memilih, untuk bertahan dalam kenyamanan, atau untuk melangkah ke wilayah yang belum pernah Anda jelajahi sebelumnya. Setiap pilihan, kecil atau besar, adalah batu bata yang membangun jalan menuju hidup yang Anda inginkan. Namun, seringkali kita merasa terjebak dalam rutinitas atau kebiasaan lama yang menghambat potensi kita. Kita takut menghadapi perubahan, takut untuk mengambil risiko, atau merasa bahwa kita tidak cukup kuat untuk menghadapinya. Tetapi kenyataannya adalah, perubahan dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Setiap kali Anda memilih untuk melangkah keluar dari zona nyaman Anda sedang membentuk takdir Anda. Setiap langkah Anda, meskipun tampak kecil, adalah langkah menuju kehidupan yang lebih kaya, lebih bermakna, dan lebih autentik. Renungan. Apa pilihan yang perlu Anda buat hari ini untuk membawa Anda lebih dekat ke versi terbaik dari diri Anda? Apa yang akan terjadi jika Anda mulai membuat pilihan berdasarkan tujuan hidup yang lebih besar daripada sekadar kenyamanan atau ketakutan? Salah satu hambatan terbesar dalam hidup adalah menunda-nunda. Kita terus merencanakan masa depan yang lebih baik, tetapi kita menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat tidak akan datang dengan sendirinya. Waktu yang tepat adalah saat ini. Anda tidak perlu menunggu sampai semuanya sempurna, atau sampai Anda merasa siap. Tidak ada waktu yang lebih baik untuk bertindak selain sekarang. Ambil langkah pertama menuju transformasi Anda,
Meskipun hanya langkah kecil, itu adalah langkah pertama dari ribuan langkah yang akan membawa Anda menuju kehidupan yang lebih hidup dan penuh makna. Setiap tindakan yang Anda ambil akan menciptakan efek riak yang mengubah arah hidup Anda. Langkah-langkah untuk memulai. 1. Identifikasi. Apa yang Anda inginkan? Apa tujuan besar Anda dalam hidup? Tentukan dengan jelas apa yang ingin Anda capai. 2. Tentukan langkah kecil yang dapat Anda ambil hari ini. Transformasi besar dimulai dengan tindakan kecil yang konsisten. 3. Bertindak, tanpa menunggu kesempurnaan. Jangan tunggu semuanya sempurna, mulailah dengan apa yang Anda punya, dan perbaiki seiring perjalanan. Ketika Anda memilih untuk merangkul perubahan dan bertindak sekarang, Anda membuka jalan menuju masa depan yang penuh dengan potensi dan kemungkinan. Bayangkan diri Anda dalam 5, 10, atau 20 tahun dari sekarang. Apa yang ingin Anda capai? Apa yang ingin Anda rasakan dalam hidup Anda? Pikirkan dengan mendalam, dengan penuh perasaan, tentang masa depan yang Anda impikan. Visi masa depan Anda bukan hanya tentang pencapaian eksternal, tetapi tentang kualitas hidup yang Anda rasakan setiap hari. Seiring berjalannya waktu, Anda akan melihat bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam hal-hal materi atau kesuksesan yang tampak di luar, tetapi dalam bagaimana Anda merasa dengan diri Anda sendiri, dalam bagaimana Anda menjalani hidup dengan penuh makna dan tujuan. Renungan. Seperti apa kehidupan ideal Anda? Apa yang Anda rasakan setiap hari dalam kehidupan tersebut? Bagaimana Anda bisa membuat langkah-langkah kecil hari ini yang akan membawa Anda lebih dekat ke visi masa depan yang Anda impikan? Transformasi tidak hanya terjadi di luar diri kita, tetapi lebih dalam lagi, di dalam hati dan pikiran kita. Ketika Anda memilih untuk hidup dengan kesadaran, dengan tujuan, dan dengan keberanian untuk bertindak, Anda tidak hanya mengubah keadaan hidup Anda, tetapi Anda juga mengubah siapa Anda sebenarnya. Anda adalah pencipta takdir Anda. Keputusan untuk bertindak, untuk memilih sekarang, untuk merangkul perubahan, adalah keputusan yang akan membuka jalan menuju kehidupan yang penuh kepuasan, kedamaian, dan kebahagiaan. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah hidup Anda dalam setiap momen. Ini adalah perjalanan yang hanya bisa Anda tentukan. Dan perjalanan ini, ketika dijalani dengan niat yang kuat dan hati yang terbuka, akan membawa Anda menuju transformasi yang luar biasa. Bertindaklah sekarang. Masa depan Anda dimulai hari ini. Kesimpulan. Saat Anda menutup halaman terakhir buku ini, ingatlah bahwa perjalanan menuju kehidupan yang bertransformasi tidak berakhir di sini. Setiap momen adalah kesempatan baru untuk memilih untuk bertindak, memilih untuk hidup dengan tujuan, memilih untuk merangkul perubahan. Takdir Anda bukanlah sesuatu yang ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh pilihan yang Anda buat setiap hari. Anda adalah pencipta hidup Anda sendiri, dan dunia menunggu untuk menyaksikan apa yang akan Anda ciptakan. Ketika Anda bangkit dari halaman ini, bawa serta keyakinan bahwa apa yang Anda impikan dapat menjadi kenyataan, bukan karena keajaiban, tetapi karena keberanian Anda untuk melangkah, untuk menghadapi ketakutan, dan untuk membuat pilihan yang membentuk masa depan. Jangan biarkan waktu menjadi alasan untuk menunda mimpi Anda. Masa depan dimulai sekarang, di sini, di dalam hati Anda, dan dalam tindakan pertama yang Anda ambil. Ingatlah, kehidupan bukan tentang mencari jalan yang mudah, tetapi tentang berani menciptakan jalan Anda sendiri. Setiap langkah kecil menuju perubahan adalah langkah besar menuju kebebasan. Biarkan perjalanan ini menjadi bukti bahwa kekuatan saat ini adalah kunci untuk membuka segala kemungkinan. Kini, saatnya untuk bertindak dan hidup dengan sepenuh hati, seperti yang selalu Anda impikan.